Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Islam Negeri Araniri. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran baca tulis hitung anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Hijriati. Kami merupakan anggota dari kelompok 2 yang membahas tentang berhitung usia 4-5 tahun. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam video ini ialah terdiri dari pengertian anak usia dini, karakteristik anak usia dini, tahapan berhitung anak usia dini, dan metode pengenalan berhitung anak usia dini. Nama saya Rahma Safira dengan nomor induk mahasiswa 1802131. Baik, saya Ulfa Maghfirah, NIM 180210024. Nama saya Putri Fadila Hijah, NIM 1802175. Nama saya Pretina Humaira, NIM 1802132. Saya Rona Sari, NIM 1802166. Saya Musia Rahmawati, NIM 1802164. Saya akan menjelaskan tentang pengertian anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa anak usia dini ialah anak dengan rentan usia 0 sampai dengan usia taman kanak-kanak. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 menyatakan bahwa anak usia dini ialah rentan usia sejak lahir sampai dengan belum genap usia 6 tahun. Beberapa ahli berpendapat bahwa anak usia dini ialah rentan usia dari 0 sampai dengan 8 tahun. Pendapat ini diperkuat oleh National Association for the Education of Young Children yang menyatakan bahwasanya anak usia dini ialah anak dengan rentang usia 0 sampai dengan 8 tahun yang dikelompokkan dalam usia 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 8 tahun. Definisi ini menyatakan bahwasanya anak usia dini berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan yang mengikuti pola kognitif, sosial emosional, fisik, kreativitas, komunikasi dan bahasa tertentu sesuai dengan tahap yang dilaluinya. Sedangkan Ali Nugraha dalam pengenalan sains anak usia dini menyatakan bahwa Erikson berpendapat anak usia dini ialah makhluk unik yang aktif, adaptif, dan eksploratif. Para ahli berpendapat dan sepakat bahwasanya periode ini disebut sebagai periode keemasan atau yang lebih dikenal dengan istilah Golden Age. Pada masa ini pula dianggap sebagai pondasi dasar proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu sangat penting untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik anak usia dini. Jadi ada beberapa poin tentang karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak usia dini bersifat unik. Setiap anak pasti berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Seperti yang sering kita dengar, ada anak yang kembar identik. Nah, di antara anak yang kembar identik ini pasti berbeda antara anak yang satu dengan anak yang satunya lagi. Seperti yang dikatakan Predekam 1987, setiap anak memiliki keunikan tersendiri, seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan tersebut dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya kehidupan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Poin kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Pada anak usia dini, masa potensial ini sering kita dengar dengan masa Golden Age atau masa paling baik untuk belajar dan berkembang. Nah, jika pada masa ini terlewati dengan tidak baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Poin ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Pada masa ini, anak usia dini bersikap apa adanya dan belum pandai untuk berpura-pura. Mereka pada masa ini juga mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa harus memperdulikan tanggapan orang-orang di sekitar mereka. Poin keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Pada anak usia dini ini mereka tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan yang mereka lakukan. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, maka mereka akan melakukannya tanpa memikirkan
hal tersebut akan membuatnya cedera atau celaka. Poin kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Seperti pada umumnya, anak usia dini memang selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali ketika mereka sedang tidur. Hal ini dikarenakan pada usia Golden Age atau usia dini ini memang mereka sedang giat-giatnya untuk mengeksplor hal-hal yang ada di sekitar mereka. Poin keenam, anak usia dini bersifat egosentris. Pada umumnya, memang anak usia dini cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan berdasar pada pemahamannya sendiri. Mereka juga menganggap semua benda yang diinginkannya adalah milik mereka sendiri. Poin ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Poin kedelapan, anak usia dini berjiwa petualang. Karena rasa keingintahuannya yang besar dan kuat, maka hal tersebut membuat anak ingin menjelajahi berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahunya tersebut dengan cara mengeksplor benda dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Poin ke-9, anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi. Daya imajinasi dan fantasi anak yang sangat tinggi ini terkadang membuat orang dewasa atau orang yang lebih tua darinya menganggapnya atau menganggap si anak ini sedang berbohong atau membual. Padahal sesungguhnya hal ini mereka lakukan karena mereka suka membayangkan hal-hal yang berada di luar logika. Poin terakhir, anak usia dini cenderung mudah frustasi. Pada umumnya, anak usia dini cenderung mudah untuk putus asa dan bosan dengan suatu hal yang dirasa sulit baginya. Mereka akan segera meninggalkan suatu permainan atau kegiatan yang dirasa sulit untuk dikerjakan. Jadi di sini saya akan membahas tentang kemampuan berhitung pada anak usia dini. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya kemampuan itu dapat kita stimulus dengan baik agar berkembang dengan baik pula untuk masa depannya nanti. Kemampuan itu sendiri adalah kesanggupan yang dimiliki seseorang dalam dirinya. Jadi kesanggupan itu atau kemampuan itu dapat dihasilkan dari gen atau bawaan dan bisa juga dengan latihan-latihan yang dapat mendukung. Jadi usia dini itu merupakan usia yang sangat efektif untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada pada anak. Salah satu cara dengan melalui berhitung. Jadi kemampuan berhitung itu merupakan bagian dari matematika yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan kognitif pada anak. Jadi kemampuan berhitung itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari anak. Menurut Susanto 2011, tahapan berhitung pada anak usia dini itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap konsep atau pengertian. Jadi pada tahap ini anak berekspresi untuk menghitung segala macam benda-benda yang dapat dihitung dan yang dapat dilihat si anak. Kemudian ada tahap kedua yaitu tahap transisi atau peralihan. Nah, pada tahap ini di mana tahap peralihan dari konsep ke lambang. Jadi pada tahap ini anak benar-benar memahami segala macam benda yang ada di lingkungan si anak. Kemudian ada tahap ketiga yaitu tahap lambang. Jadi pada tahap ini anak sudah benar-benar menulis sendiri tanpa paksaan. Jadi anak diberi kebebasan untuk menulis apa yang diketahuinya, baik itu lambang bilangan, bentuk bilangan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengenalan berhitung anak usia dini. Metode diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan kerja lapangan melalui observasi atau pengamatan, survei, dan wawancara, kami menelaah beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengenalan berhitung anak usia dini. Di antaranya ialah melalui metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode jarimatika, metode yang melibatkan media pembelajaran, metode learning by doing atau belajar melakukan, dan sebagainya. Saya di sini mengobservasi anak yang berusia 5 tahun yang bernama Fatan Aufa Nabil. Jadi anak ini 5 tahun sudah bisa berhitung. Jadi saya menanyakan kepada pengasuhnya,
metode apa saja dan apa yang diberikan sehingga anak ini dapat berhitung di usia dini. Lalu pengasuhnya menjelaskan kepada saya tidak ada metode yang spesial, cuma menggunakan metode-metode biasa. Cuman untuk melakukan suatu metode kepada anak diperlunya pendekatan. Agar kita dekat dengan anak, maka anak akan merasa nyaman bersama kita dan akan merasa percaya pada kita, maka semua metode yang akan kita terapkan akan berhasil. Ada 3 metode yang digunakan dalam pendekatan pada Fatan. Yang pertama ada metode tanya jawab, setelah itu ada metode jari matika, selanjutnya ada metode pemberian tugas. Yang di sini pertama ada metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab adalah suatu metode dengan menggunakan ada respon timbal balik antara penanya dan penjawab. Di sini baik guru yang bertanya atau murid yang menjawab atau sebaliknya. Di sini Fatan dibiasakan untuk guru menanyakan kepada si Fatan, misalnya 1 tambah 1 berapa, nanti si Fatan akan terbiasa menjawab, atau setelah angka 2 angka berapa. Selanjutnya ada metode jari matika. Metode jari matika adalah suatu metode dengan menggunakan alat bantu jari. Di sini metode ini sangat sederhana dan gampang untuk diingat. Dan biasanya anak menggunakan jari ini akan mudah dalam mengingat perhitungan, pertambahan, bahkan pengurangan. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Di sini guru memberikan tugas kepada anak untuk melatih otak si anak dan koordinasi mata pada si anak. Di sini anak dibiasakan untuk diberi tugas. Misalnya, Fatan ini kan dia suka sama permainan kayak pesawat, makanan, dan sebagainya. Jadi dia diberikan misalnya ada 2 es krim, nanti ditaruh. Coba anak hitung ada berapa es krim ini. Lalu dia mengucapkan ada 2 Bu. Itu adalah contoh dari pemberian tugas. Dengan 3 metode ini, Fatan sudah mampu mengenal dari angka 1 sampai 50, bahkan sampai 100 dengan urutan yang benar. Dia juga sudah mampu mengenal bagaimana lambang angka 1, bagaimana lambang 2, dan bagaimana lambang 3. Dia juga sudah mampu pengurangan dan pertambahan berkat dari metode ini sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya, di mana saya mengobservasi anak usia 4 tahun yang bernama Zahratul Hikmah. Kenapa saya mengobservasi Zahratul Hikmah? Karena di sini Zahratul mengalami kesulitan dalam berhitung, yaitu dalam mengenal angka. Di sini Zahratul pandai berhitung angka 1 sampai 5, tetapi permasalahannya Zahratul belum dapat membedakan yang mana angka 1 sampai 5. Maka dari itu saya menggunakan media belatung angka, yang mana di belatung angka tersebut anak mengatur di mana letak angka sesuai dengan warnanya. Contoh, di angka 1 warnanya hijau, kemudian anak harus meletakkan angka 1 sesuai dengan warnanya, dan begitu seterusnya. Nah, di permainan ini saya sengaja membuat belatung angka dengan berwarna-warni agar anak tertarik untuk memainkannya. Nah, di permainan ini juga bisa mengembangkan aspek motorik, mengenal warna, dan mengenal angka. Dengan demikian, media ini anak mudah membedakan angka 1 sampai 5. Adapun media yang saya gunakan di sini ialah learning by doing, yang mana learning by doing ini merupakan proses pemerolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Nah, di sini Zahratul sudah bisa membedakan angka 1 sampai 5 berkat media belatung angka tersebut. Zahra juga sering memainkannya. Menghitung apa? Menghitung. Ayo kita hitung 1 sampai 20.
Tapi stopnya sampai 17 dulu karena kita ngitungnya semalam pengen sampai 17. Belum lagi satu, belum lagi. Hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu kakak mana nih, Bu? Yang ini. Angka 1 seperti tiang listrik. Angka 2 seperti bebek. Angka 3 seperti burung terbang. Angka 4 seperti kursi dibalik. Angka 5 seperti perut badut. Angka 6 seperti sendok makan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 boneka salju. Angka 9 6 dibalik. Yang kanannya dibalik itu angka 9. Angka 10 jarum dan balon. Baiklah, saya sini dapat mengobservasi anak berusia 4 tahun yang bernama Nurul Aula, di mana Nurul Aula tersebut dapat berhitung dari 1 sampai 5. Tetapi permasalahannya adalah Nurul tidak dapat membedakan angka 1 dan angka 2. Jadi anak usia dini tersebut adalah anak yang meningkatkan. Mari kita simak video selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikian tadi hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sangatlah kami butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.